kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dampak dari kemaksiatan, al-ma'asi tufsidul aqla. Bahwasanya kemaksiatan itu akan merusak akal. Ya. Kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan merusak akal seseorang. Fa inna lil aqli nuran, karena sesungguhnya akal itu memiliki cahaya. Ya, memiliki cahaya. Wal ma'asiyah tudfi'u nural aqli wala budda. Dan sedangkan kemaksiatan itu akan memadamkan, ya pasti akan memadamkan cahaya akal. Itu pasti. Wa idza tufi'a nuruhu dha'ufa wa naqasa, dan apabila cahaya tersebut redup, mati, maka dia akan melemah. Ya, hatinya akan lemah dan akan berkurang. Ya, oleh karena itu seseorang untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kekuatan untuk menjalankan ketaatan. Dikarenakan fisiknya yang lemah, hatinya yang lemah. Wa qala ba'du salaf, dan sebagian para ulama dahulu mengatakan ma'asallaha ahadun hatta yaghiba aqluhu. Tidaklah seseorang bermaksiat kepada Allah sehingga akalnya menjadi hilang. Ya. Menjadi hilang. Wa hadza dhahir, dan ini nyata. Ya, fa innahu law hadarahu aqluhu la hajazahu 'anil ma'siyah wa huwa fi qabdati rabbi ta'ala. Kalau sekiranya dia menghadirkan akalnya, ya, akalnya hadir, ya, maka akan menghalangi dari bermaksiat, dan dia di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjaganya kalau sekiranya seseorang menjaga akalnya dengan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muttali'un alaih, dan dia, ya Allah Subhanahu wa taala akan melihatnya, akan memperhatikannya, wa fi darihi wa ala bisatihi, baik dia di dalam rumahnya, di atas permadaninya, Allah akan memperhatikannya. Wal malaikatu syuhudun alaihi nadhiruna ilaih, dan malaikat-malaikatnya akan menyaksikannya, mereka akan melihat kepadanya. Wa wa'idul Qur'an yanhahu, ya. Nasihat Al-Qur'an akan mencegahnya dari melakukan kemaksiatan. Ya. Sekiranya seseorang menggunakan akal sehatnya, ya, maka hal itu akan menghalanginya dari kemaksiatan. Wa wa'idul iman yanhahu, nasihat keimanan akan mencegahnya. Wa wa'idul maut yanhahu, begitu juga nasihat kematian akan mencegahnya. Ya, karena seseorang akan mati, akan mempertanggungjawabkan semua amalan yang telah dia lakukan. Sehingga kalau seandainya dia menggunakan akalnya, maka hal itu akan mencegahnya dari melakukan kemaksiatan. Karena dia ingat mati, dia akan mempertanggungjawabkan dosa-dosa yang dilakukan. Wa wa'idun nari yanhahu, begitu juga nasihat api neraka yang akan mencegahnya. Walladzi yafutuhu bil ma'siyah min khairid dunya wal akhirah adha'afi ma yahsul lahu minas sururi wal ladzah biha. Dan dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka telah luput darinya dari kebaikan dunia dan akhirat berlipat-lipat jumlahnya. Ya, dengan sebab dia bermaksiat kepada Allah SWT akan hilang darinya kebaikan dunia dan akhirat yang berlipat-lipat daripada apa yang dia dapatkan daripada kesenangan dan kelezatan dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapa menit dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi memiliki dampak yang besar. Dampak dunia dan akhirat. Wa hal yuqdimu ala istihana bidzalika kulli wal istighfafi bihi dzu aqlin salim. Apakah seseorang akan
menuju kepada kehinaan dengan sebab kemaksiatan dan dengan sebab memandang remeh kemaksiatan bagi orang yang memiliki akal yang sehat. Ya, maka ini ya penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah sebagai nasihat bagi kita untuk supaya jangan sampai seseorang menganggap remeh dosa dan kemaksiatan. Karena setiap dosa dan kemaksiatan akan memiliki dampak bagi dirinya di dalam kehidupan dunia dan di akhirat.